Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Buat bisnis semuanya, terima kasih untuk yang sudah nonton, dan yang belum nonton silahkan untuk menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, meskipun mungkin uh, penjelasan saya kurang terdengar jelas atau kualitas video yang sangat-sangat masih di bawah, pokoknya masih sangat-sangat kurang baik lah seperti itu. Tapi semoga aja teman-teman bisa mengerti, dan semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa teman-teman dengar, bisa teman-teman pahami, dan bisa bermanfaat. Setelah video sebelumnya membahas terkait dengan gizi pada bayi, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas gizi bagi balita. Karena kemarin jadi berurutan ya, mulai dari gizi ibu hamil, kemudian gizi bayi, dan sekarang kita masuk ke gizi bagi balita. Kenapa hari ini kita akan membahas hal tersebut? Karena itu sudah sesuai dengan urutan daur kehidupan. Nah, untuk gizi balita itu sendiri, mungkin ibu-ibu atau baseline di sana yang di luar sana yang sudah punya anak, itu pasti sudah tahu terkait MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, usia 6 bulan itu, 6 bulan ke atas, setelah ASI eksklusif pas sampai usia 6 bulan, nanti 6 bulan ke atas itu harus diperkenalkan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI itu bukan berarti menggantikan ASI, tetapi ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun, lalu diberikan makanan pendamping ASI yang dimana itu akan membantu memenuhi kebutuhan zat gizi daripada balita itu sendiri. Karena secara untuk ASI itu hanya cukup untuk, hanya kalau misalnya ASI saja itu kurang. Jadi ada beberapa zat gizi yang memang diperlukan oleh balita untuk pertumbuhannya yang tidak cukup dari ASI, maka harus mendapatkan tambahan dari makanan pendamping ASI. Oke, sampai situ sudah paham ya? Nah, kita bahas dulu nih, MPASI itu apa sih sebenarnya? Nah, berdasarkan Putri Aryani Ayu 2018, di sana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan MPASI ini adalah makanan tambahan yang diberikan kepada bayi berusia 4 sampai 6 bulan sampai bayi berusia 24 bulan. Kalau menurut saya kurang setuju sih. Bukan mulai dari 4 sampai 6 bulan ya, tapi 6 bulan ke atas itu baru diberikan MPASI. Jadi ketika bayi masih berusia 4 bulan itu tidak diperbolehkan untuk diberikan makanan pendamping ASI. Oke Bunda, baik itu buah-buahan atau minuman air putih itu tidak boleh. Jadi MPASI, selain MPASI, ASI harus tetap diberikan kepada bayi paling tidak sampai berusia 24 bulan atau 2 tahun. Nah, peranan MPASI ini sama sekali bukan untuk menggantikan ASI, melainkan hanya untuk melengkapi ASI saja. Jadi hanya untuk melengkapi ya, bukan berarti pada saat bayi berusia 6 bulan ke atas itu mereka harus MPASI, ibu tidak memberikan ASI, itu tidak boleh. Jadi harus tetap memberikan ASI sampai anak ibu berusia 2 tahun ya. MPASI ini adalah makanan tambahan bagi bayi. Makanan ini harus menjadi pelengkap dan dapat memenuhi kebutuhan bayi. Hal ini menunjukkan bahwa MPASI ini berguna untuk menutupi kekurangan zat-zat gizi yang terkandung di dalam ASI. Karena ASI saja tidak cukup, kalau untuk balita usia 6 sampai 24 bulan itu ASI saja tidak cukup. Jadi harus ada makanan pendamping ASI. Dengan demikian, cukup jelas bahwa peranan makanan tambahan ini bukan sebagai pengganti ASI, tetapi untuk melengkapi saja. Nah, tujuan dari pemberian MPASI ini adalah untuk menambah energi dan zat-zat gizi yang kebutuhannya diperlukan bayi, karena ASI tidak bisa memenuhi bayi secara terus-menerus. Nah,
Dan memberikan MPASI ini sebaiknya diberikan secara bertahap baik dari tekstur maupun jumlah porsinya. Oke, dari sini kita akan langsung membahas terkait dengan hal tersebut, terkait dengan bagaimana sih tahapan yang baik untuk memberikan MPASI kepada anak bunda. Oke, untuk anjuran makan di sini untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, ingat ya baseline semua, hanya diberikan ASI saja, tidak boleh diberikan makanan apapun, minuman apapun. Dan untuk ASI ini diberikan hanya sesuai keinginan anak saja, paling sedikit 8 kali sehari, pagi, siang maupun malam. Jadi untuk pemberian ASI eksklusif ini, Bunda harus ingat, harus sesuai keinginan bayi. Jadi maksudnya ibu jangan menjadwalkan. Misal dijadwalkan nih, ini sudah minum misalnya, tapi bayi ini pengen lagi nih minum ASI, tapi ibunya langsung bilang kan tadi sudah minum ASI. Nah, itu ibu tidak boleh seperti itu, tidak boleh menjadwalkan, tetapi harus memberikan ASI sesuai dengan keinginan anak ya. Nah, kemudian untuk usia 6 sampai 9 bulan, 6 sampai 9 bulan ya baseline. Yang pertama, teruskan pemberian ASI. Yang kedua adalah mulai memberikan makanan pendamping ASI seperti bubur susu, pisang, pepaya lumat halus, pisang ataupun pepaya yang dilumat halus, kemudian air jeruk boleh ya, air tomat saring, dan baseline bisa mengenalkan salah satu makanan protein hewani yang bagus untuk pertumbuhan anak yang bisa mencegah stunting, yaitu ikan. Bunda bisa mengolah ikan bisa melalui presto supaya tulang-tulangnya lunak, nanti baru di blender gitu. Nah, ini Bunda perlu tahu bahwa tulang ikan itu mengandung protein yang bagus untuk pertumbuhan anak dan bisa mencegah stunting. Itu bagus banget. Kalau ibu pertama kali MPASI mengenalkan kepada bayi makanan yaitu ikan, ibu harus ini harus sih kalau menurut saya, karena balita itu perlu protein untuk pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Kemudian berikan umur 6 sampai 9 bulan itu secara bertahap ya. Mulai dari bubur susu dulu, air jeruk, lalu nanti secara bertahap berikan juga bubur tim lumat. Nanti bisa ditambah dengan kuning telur, bisa ditambah ayam, ikan, tempe, tahu, daging sapi, wortel, dan juga sayuran yang lainnya. Nah, itu setiap hari makan diberikan. Kalau 6 bulan, pada saat 6 bulan, nanti bayi bisa diberi 2 kali 6 sendok makan peres. 2 kali 6 sendok makan peres rata. Kemudian untuk 7 bulan itu 2 sampai 3 kali 7 sendok makan. Dan 8 bulan itu mulai 3 kali 8 sendok makan pagi, siang, sore. Oke Bunda. Nah, lalu masuk ke usia 9 tahun sampai 12 maaf. Lalu ketika anak berusia 9 sampai 12 bulan tetap memberikan ASI. MPASI yang diberikan itu lebih padat dan juga kasar seperti bubur nasi, boleh memberikan nasi tim ataupun nasi lembek. Tambahkan juga telur, ayam, ikan, dan juga protein hewani lainnya. Kemudian setiap hari pagi, siang, dan malam itu diberikan untuk usia 9 bulan 3 kali 9 sendok makan. Untuk 10 bulan 3 kali 10 sendok makan, dan untuk yang 11 bulan 3 kali 11 sendok makan. Berikan makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan, boleh dengan buah-buahan, boleh dengan biskuit, boleh juga dengan kue. Di selingan jadi antara waktu misalnya setelah makan pagi, sebelum makan siang itu sekitar jam 10 atau jam setengah 10 itu dikasih makanan selingan, boleh buah, boleh juga biskuit. Seperti itu ya Bunda. ASI ini diberikannya dengan tujuan untuk memenuhi gizi seimbang balita, karena jadi
ibarat kata kalau misalnya balita itu kan mereka akan semakin tumbuh dan berkembang, mereka akan lebih aktif. Jadi mereka membutuhkan zat-zat gizi dari makanan yang tentunya harus seimbang juga. Jadi tidak boleh ada yang berat sebelah. Maka dari itu mungkin bunda-bunda di luar sana perlu paham bahwa sekarang kita tidak mempergunakan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi kita menggunakan pedoman gizi seimbang ya bunda ya. Dan di sana ada isi piringku, yang perlu bunda ketahui bahwa isi piringku itu memuat 4 bintang. Ada karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, dan juga sayur-sayuran. Dan jangan lupa untuk buah-buahan. Tapi itu kan kalau misalnya saat makan tidak dibarengkan dengan buah kan, kalau buah kan belakangan. Jadi isi piringku itu hanya memuat 4 bintang saja gitu. Dan bunda perlu diketahui bahwa untuk MPASI tidak boleh memberikan mie instan ya. Awas nih bunda, apalagi memberikan mie dengan nasi itu sangat tidak seimbang sekali karena isinya karbohidrat semua, sementara anak itu membutuhkan protein dan juga vitamin mineral dan lain-lainnya untuk pertumbuhan dan perkembangannya tentunya supaya tidak terhambat. Apalagi salah satu makanan atau salah satu protein hewani yang perlu diperkenalkan oleh bunda kepada anak-anaknya supaya anak-anak ini tumbuh dengan baik dan terhindar dari stunting itu adalah ikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman bisa request ataupun kritik dan sarannya di kolom komentar dan bisa langsung via DM Instagram. See you. Assalamualaikum.